pagi Teguh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Teguh? Baik Bu. Baik. Terus pelajaran apa tadi? Matematika. Matematika. Ada tugas? Tidak. Tidak ada tugas. Teguh, apakah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum pernah. Berarti Teguh belum tahu apa itu konseling ya? Iya Bu. Ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke tahap berikutnya, kita berdoa dulu agar kegiatan konseling hari ini berjalan dengan lancar ya Teguh ya. Ya, Bu. Ibu pimpin sendiri ya Teguh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ya Teguh. Ibu jelaskan dulu konseling itu apa. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor, yaitu guru BK Ibu, dan untuk membantu memecahkan masalah konseli atau peserta didik, yaitu Teguh ya. Nah, Teguh perlu ketahui bahwa konseling itu ada beberapa asas ya Teguh. Yang pertama, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas keterbukaan Teguh untuk menyampaikan masalah-masalah yang sedang Teguh hadapi tanpa ada unsur paksaan ya Teguh ya. Yang kedua, asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah rahasia Teguh akan Ibu rahasiakan, hanya Teguh dan Ibu yang tahu, dan tidak akan keluar dari ruang konseling ini, tidak akan ada orang yang tahu. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu adalah asas Teguh datang ke ruang BK tanpa ada unsur paksaan Teguh ya. Jadi mengerti apa itu konseling Teguh? Dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Berarti kita bisa beralih ke tahap berikutnya Teguh? Bisa. Bisa ya. Dalam konseling ini ada kontrak waktunya Teguh. Kita sepakati waktunya itu 40 menit ya Teguh ya. 1 jam. Seandainya nanti masalahnya Teguh belum kita selesaikan hari ini, kita lanjutkan dan kita akan mengatur ulang perjanjian untuk mengikuti konseling selanjutnya ya Teguh ya. Ya Bu. Gimana Teguh, setuju? Setuju. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, menyampaikan tentang pengaduan dari wali kelas dan guru bidang studi yang menyampaikan bahwa Teguh tidak mau bersosialisasi di kelas, dan jika ingin disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan tugas, Teguh tidak mau. Ibu ingin sekarang membahas tentang masalah yang sedang Teguh hadapi, mengapa Teguh seperti itu. Ngerti Teguh? Ngerti Bu. Nah, jika Teguh mengerti, Ibu ingin bertanya alasan Teguh datang ke ruang BK, apakah keinginan sendiri atau ada unsur paksaan Teguh? Tidak Bu, keinginan sendiri. Tujuan Teguh datang ke ruang BK apa boleh Ibu tahu? Saya mengalami perundungan Bu. Mengalami perundungan. Nah, mengalami perundungan dengan teman-teman di kelas atau di sekolah? Di sekolah, di kelas maupun di luar sekolah Bu. Oh gitu. Jadi Ibu ingin tahu lebih jelas cerita tentang masalah Teguh sekarang, apa bisa diceritakan lebih jelas Teguh agar kita bisa nanti mencari solusi untuk kedepannya. Jadi begini Bu, saya selalu mengalami perundungan dari kecil sampai sekarang Bu, atau bisa disebut dengan pemulihan Bu. Jadi saya sekarang merasa takut dan cemas Bu. Takut dan cemas, sering mengalami perundungan, dan Teguh merasa kurang percaya diri, takut dan cemas ya. Apakah Teguh merasa nyaman dengan keadaan Teguh saat ini? Tidak. Oh, kalau tidak, Ibu akan bantu Teguh untuk mengatasi masalah kurangnya rasa percaya diri Teguh, takut dan cemasnya Teguh ya. Ibu di sini sebagai guru BK menggunakan teknik desensitisasi. Teguh tahu apa itu teknik desensitisasi? Tidak. Teknik desensitisasi adalah teknik yang efektif untuk bisa membantu mengurangi perasaan takut, cemas, dan kurang percaya dirinya Teguh ya Teguh ya. Nanti Ibu akan membantu Teguh untuk mengubah rasa emosinya Teguh, mengajarkan Teguh untuk mengatur nafasnya Teguh ya Teguh ya. Nanti ikuti Ibu, dengarkan abah-abah Ibu, kita praktekkan langsung teknik ini.
biar Teguh bisa mengelola emosinya Teguh dan bisa merasa lebih percaya diri, menghilangkan rasa takut dan cemasnya Teguh ya. Iya, Bu. Teguh siap? Teguh pejamkan mata Teguh. Ibu akan merelaksasi Teguh dengan teknik ini ya Teguh ya. Nanti Teguh bisa mengatur nafasnya Teguh. Pejamkan mata. Pejamkan mata Teguh. Terus Teguh bayangkan hal-hal yang indah. Lupakan hal-hal yang membuat Teguh marah, merasa kurang percaya dirinya Teguh itu. Anggap orang di sekitar Teguh itu orang yang menjadi motivator Teguh untuk membangkitkan rasa percaya diri Teguh. Lupakan hal-hal negatif yang ada di pikiran Teguh. Lupakan orang-orang yang telah membuli Teguh. Tarik nafas Teguh. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan dari mulut pelan-pelan ya. Tarik nafas Teguh. Bayangkan hal-hal yang indah. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Lupakan orang-orang yang telah membuli Teguh. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan Teguh ya pelan-pelan sampai Teguh merasa tenang, nyaman, dan Teguh merasa bahwa di dunia ini tidak ada orang-orang yang jahat. Bahwa Teguh merasa di dunia ini hanya ada orang-orang baik di sekeliling Teguh yang membantu Teguh untuk bangkit dari rasa Teguh yang sedih, terpuruk, marah, benci. Tarik nafas Teguh ya. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Nah, bagaimana Teguh? Teguh bisa membuka mata sekarang. Apa yang Teguh rasakan setelah melakukan terapi itu Teguh? Saya merasakan lebih tenang, Bu, dan lebih nyaman. Nah, apa perlu kita ulangi lagi terapinya Teguh? Perlu. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Ikuti arahan Ibu Teguh ya. Pejamkan mata Teguh. Pejamkan. Tarik nafas Teguh ya. Lalu Teguh pikirkan hal-hal yang indah, yang menurut Teguh hal-hal negatif yang perlu Teguh buang-buang. Jangan mengingat orang-orang yang telah membuli Teguh. Jangan mengingat hal-hal yang membuat takut, cemas, dan kurang percaya diri Teguh muncul ya. Tarik nafas Teguh. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan dari mulut. Tarik nafas lagi Teguh. Hembuskan. Bayangkan di sekitar Teguh ada orang tua Teguh yang menyayangi Teguh, keluarga yang menyayangi Teguh. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif ya. Lupakan semua yang ada di perasaan Teguh itu, hal-hal negatif. Masukkan energi positifnya Teguh. Tarik nafas. Lupakan orang-orang yang sudah membuli Teguh. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi Teguh yang panjang. Tarik nafas, keluarkan. Lagi sekali Teguh tarik nafas. Nah, sekarang Teguh bisa membuka mata Teguh. Bagaimana perasaannya? Sudah agak mendingan? Mendingan, Bu, dari sebelumnya. Sekarang lebih nyaman dan lebih tenang, Bu. Lebih tenang. Apakah terapi ini membantu Teguh untuk bisa membuat suasana hati Teguh nyaman? Bisa, Bu, bisa banget. Bisa banget. Nanti Ibu minta Teguh pada saat Teguh mengalami rasa kurang percaya diri, rasa takut, rasa cemas Teguh muncul, Ibu ingin Teguh melakukan hal ini di rumah ya. Ya, Bu. Ya. Nah, dari konseling hari ini Ibu ingin bertanya manfaat yang Teguh dapat setelah konseling ini apa? Manfaatnya, Bu, saya lebih nyaman dan lebih tenang, Bu, di saat mendengar kata konseling atau ceramahan dari Ibu. Jadi masalah saya lebih tenang untuk melawan atau menghadapi masalah tersebut, Bu. Jadi bisa membantu mengurangi rasa cemas, takut, dan kurang percaya diri Teguh ya. Ya, Bu. Nah, setelah itu nanti Ibu akan memutarkan sebuah video tentang penguatan positif yang nantinya akan bisa membuat Teguh bisa membantu rasa bersyukurnya Teguh lagi ya. Ya, Bu. Ibu putarkan dulu videonya, kita tonton sebentar.
kamu seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja. Nah, dari tayangan video tadi, apa yang bisa Teguh tarik kesimpulannya dan dapat manfaatnya? Manfaat dari video tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus yakin untuk menghadapi masalah tersebut. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan lebih baik untuk kedepannya, Bu. Berarti Teguh sudah bisa menerima jalan yang seperti sekarang, artinya keadaan seperti sekarang, bahwa saya harus bangkit atau gimana? Sudah, Bu, saya harus menerima sekarang. Nah, yang ingin ditanyakan, langkah apa yang ingin Teguh ambil jika ada orang-orang yang membuli Teguh lagi? Coba Teguh pikirkan hal-hal yang ingin Teguh lakukan jika mereka membuli Teguh lagi. Kalau ada orang yang membuli saya lagi, saya akan biarkan, tapi saya akan buktikan apa yang mereka bully. Saya lebih bisa daripada dia yang membuli saya. Berarti Teguh akan bangkit dari hal yang sudah membuat buruk ya. Iya. Jadi sekarang Teguh lebih bersemangat, Ya, sudah menerima kenyataan. ya, Bu. Karena sekarang motivasi saya adalah bully dari Hebat berarti Teguh ya. Berarti Teguh sudah menerima kenyataan dan Teguh Ya. sudah bisa melawan rasa ketakutan, kecemasan dan kurang percaya diri Teguh ya. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Teguh setelah melakukan konseling ini, Teguh? jujur saya pasti merasa percaya diri banget, Bu, dan saya sadar bahwa percaya diri, lebih tenang, dan saya akan melawan bulian-bulian tersebut, Bu. Nah, bisa Ibu tarik simpulan, jadi Teguh akan bangkit ya, Ya, bangkit dari rasa terpuruknya Teguh, lebih bersemangat, lebih bisa menerima kenyataan, berserah pada Tuhan, apapun itu nanti biar Tuhan yang Ibu akan memberikan LKPD untuk Teguh berupa Google Form. Nanti Ibu akan kirimkan LKPD ke HP Teguh, tolong diisi ya. Ya, terima kasih Teguh karena sudah hadir di ruang BK ini. Ya, sudah habis Teguh ya. Kita tutup pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jika ingin Teguh melakukan konseling lagi, kita atur lagi jadwalnya. Kita sepakati hari apa, kapan dan di mana untuk Teguh. Dan Ibu akan selalu siap membantu segala masalah yang sedang Teguh hadapi. Ibu berharap Teguh tidak menutup diri untuk datang untuk ke ruang BK ini meminta bimbingan dan bantuan Ibu untuk membantu membicarakan masalah Teguh ya. Nah, dari tadi kan pembukaan kita melakukan doa, kita akhiri pertemuan ini dengan doa agar kita diberikan keselamatan di perjalanan pulang nanti ya Teguh ya. Ibu pimpin doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas materinya yang sudah diberikan ya, Bu. Ya, sama-sama Teguh. Teguh berharap Teguh bisa lebih bersemangat sekarang ya. Terima kasih Teguh ya. Ya. Hati-hati ya Teguh. Ya, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Ya, semangat Teguh. Ya, Bu. Tolong ditutup lagi.